Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 etnobotani akan memaparkan materi dari hasil diskusi kami. Yang pertama, kami mendapatkan tumbuhan Basella alba yang dapat menyembuhkan luka dan mengatasi asam urat. Hal ini sesuai dengan Nelson dan kawan-kawan tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyakit yang dapat disembuhkan dengan tanaman ini adalah kerusakan ginjal, diabetes, pembengkakan jantung, muntah darah, tifus, stroke, wasir, rematik, pemulihan pasca operasi, pemulihan pasca melahirkan, penyembuhan segala luka dalam dan hitanan, radang usus, menormalkan peredaran darah dan sembelit, kemudian sesak nafas, sariawan berat, pusing-pusing, sakit perut, menurunkan panas tinggi, menyuburkan kandungan, MAH, asam urat, keputihan, pembengkakan hati, meningkatkan vitalitas dan daya tahan tubuh, dan juga digunakan sebagai anti kanker. Daun dari Basella alba atau binahong ini mengandung metabolit sekunder berupa alkoid, flavonoid, dan steroid serta saponin. Selanjutnya ada Phogostemon hainenus yang dapat menyembuhkan jerawat. Hal ini sesuai dengan Herianti tahun 2020 yang menurutnya minyak nilam atau Phogostemon hainenus ini memiliki aktivitas sebagai anti radang dan antibakteri. Berdasarkan aktivitas tersebut, maka minyak nilam dikembangkan sebagai obat jerawat. Selanjutnya ada Apium graveolens yang dapat mengurangi tekanan darah. Hal ini sesuai dengan Saputra dan kawan-kawan 2016 bahwa seledri atau Apium graveolens bahwa dapat memberikan efek dilatasi pada pembuluh darah dan menurunkan kemampuan ginjal dalam meningkatkan tekanan darah. Daun seledri mengandung apigenin yang bersifat melebarkan pembuluh darah. Selanjutnya ada aloe vera atau lidah buaya. Aloe vera digunakan sebagai bahan kecantikan. Hal ini sesuai dengan Putri tahun 2014 bahwa aloe vera memiliki gel yang bersifat atrigen yang dapat mengencangkan dan mengurangi iritasi. Selanjutnya ada Centella asiatica. Centella asiatica membantu meningkatkan fungsi otak. Hal ini sesuai dengan Lisi Swanti dan kawan-kawan pada tahun 2017 bahwa mengkonsumsi bubuk daun kering yang dicampur dengan susu merupakan kebiasaan pada beberapa bagian di India untuk meningkatkan daya ingat serta manfaat lain yakni menyembuhkan luka kecil, goresan dan luka bakar dan iritasi kulit serta menyembuhkan luka epitel pada kornea. Selanjutnya ada aglonema yang dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Selanjutnya ada Chlorophytum comosum yang dapat dimanfaatkan sebagai penghambat pertumbuhan kanker. Hal ini sesuai dengan Pratiwi pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa tanaman ini mengandung beberapa zat kimia penting seperti flavonoid yang mengandung antioksidan, anti kanker dan membantu meremanjakan kulit serta karotenoid sebagai antioksidan dan sapion sebagai salah satu zat penghambat pertumbuhan kanker. Selanjutnya ada Polycarpon tetraphyllum yang dijadikan sebagai tanaman hias. Selanjutnya ada Hemigraphis alternata yang dapat digunakan sebagai obat wasir, disentri dan peluruh kencing. Itu menurut Lingga dan kawan-kawan pada 2014. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dina Sulistiani Makalunsenge. Ya, baik.
Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membahas tentang anthurium, meneruskan tadi presentasi dari saudari Della, yaitu sekarang masuk ke anthurium clarinervium, di mana tumbuhan ini bisa disebut juga dengan kuping gajah. Dia dipercaya dapat menyembuhkan bengkak pada tenggorokan. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Kartika 2018 yang menyatakan bahwa pemanfaatan tanaman hias pekarangan berkhasiat obat di Kecamatan Tanjung Batu itu salah satu tanaman hias yang ia teliti adalah kuping gajah dengan bagian tubuhnya yang dimanfaatkan ada pada daun dan batang. Dia itu dapat mengobati penyakit bengkak pada tenggorokan. Selanjutnya ada Irisin herbsteel, di mana dia dipercaya sebagai obat hematuria dan nyeri haid. Pernyataan ini juga sesuai dengan Safrina dan kawan-kawan 2018 yang menyatakan bahwa irisin ini merupakan salah satu tanaman obat yang namanya kurang dikenal oleh masyarakat karena dia lebih dikenal sebagai tanaman hias. Rebusan cabang-cabang muda digunakan secara oral untuk mengobati hematuria dan nyeri haid. Selanjutnya itu adalah Pellionia repens, di mana dia merupakan tanaman hias. Selanjutnya ada Dracaena reflexa, di mana dia dipercaya dapat membersihkan udara dari zat kimia. Hal ini sesuai dengan Jumaani 2017 yang menyatakan bahwa Dracaena reflexa ini merupakan tanaman hias jalan yang mampu menyerap polutan. Untuk penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Fatia dan kawan-kawan dalam Jumaani 2017 itu dia menyatakan Dracaena reflexa itu merupakan tanaman semak yang mampu menyerap logam berat atau Pb. Pb itu merupakan salah satu unsur yang digunakan sebagai campuran bahan bakar bensin yang berfungsi meningkatkan daya pelumasan dan meningkatkan efisiensi pembakaran pada bahan bakar. Selanjutnya itu ada Epiprenum aureum. Dia dipercaya sebagai antipolutan juga. Hal ini sesuai dengan Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2012 dalam Sari dan kawan-kawan 2016 yang menyatakan bahwa sirih gading atau Epiprenum aureum ini merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat mendegradasi polutan serta mampu mendekomposisi formaldehid, benzen, dan karbon monoksida. Selanjutnya ada Curcuma longa. Curcuma longa itu dipercaya sebagai obat pencegah penyakit jantung, diare, demam, dan masih banyak lagi manfaat dari tanaman ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Amon dan kawan-kawan tahun 1992 dalam Silalahi 2017 yang menyatakan bahwa dalam pengobatan tradisional di India, tepung dari Curcuma longa ini dimanfaatkan sebagai obat gangguan kandung kemih, anoreksia, batu ginjal, luka, diabetes mellitus, gangguan liver, dan rematik. Sedangkan kalau dalam pengobatan tradisional Cina untuk mengatasi penyakit yang berhubungan dengan bagian perut. Ada juga pernyataan itu merupakan pernyataan dari Aurajo dan Lennon 2001 dalam Silalahi 2017. Nah, untuk pemanfaatan Curcuma longa oleh masyarakat lokal Indonesia yaitu sebagai obat luka yang dimanfaatkan itu bagian rizomanya, diare, demam, infeksi mata, malnutrisi, MAH, minuman pasca melahirkan, penambah stamina, sakit perut, diabetes, kunding, batuk, dan menjaga organ reproduksi wanita. Itu semuanya bagian yang diambil itu ada di bagian rizoma. Selain itu juga dia dimanfaatkan sebagai bahan jamu dan obat kolesterol. Selanjutnya ada Zingiber officinale. Dia itu dipercaya sebagai obat pereda mual dan migrain yang dapat dimakan mentah atau diolah sebagai minuman. Hal ini juga sesuai dengan Pairul dan kawan-kawan 2017 yang menyatakan bahwa jahe telah digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti hipoglikemi, osteoartritis, gout, rheumatoid artritis, migrain, penyakit pada sistem gastrointestinal, kardiovaskular, dan
hepatoprotektif. Pada sistem gastrointestinal, jahe itu dapat digunakan untuk mengobati mual, muntah, dispepsia, spasme abdomen, dan ulkus. Di jahe ini dia mengandung gingerol, zingeron, flavonoid, aseton, metanol, dan minyak atsiri yang mempunyai manfaat untuk melindungi lambung dan sebagai anti-ulcerogenik. Selanjutnya ada Tradescantia pallida, itu dia digunakan sebagai tanaman hias. Selanjutnya ada Tradescantia spataceae, di mana dia dipercaya dapat mengobati TBC atau tuberkulosis, diare, dan liver dengan cara meminum air rebusan daun. Hal ini sesuai dengan Ladeska dan kawan-kawan 2019 yang menyatakan bahwa Tradescantia spataceae ini dikenal dengan nama lokal nanas kerang. Dia merupakan tanaman yang berasal asli dari Amerika Tengah, tepatnya di bagian Meksiko. Dia secara empiris itu masyarakat Meksiko menggunakan tanaman ini sebagai obat batuk, mukolitik, obat diare, dan bronkitis. Pemakaian nanas kerang selain untuk infeksi pernafasan, tanaman ini juga dapat digunakan sebagai anti diare dan hemostasis. Nah, nanas kerang ini memiliki kandungan senyawa kimia seperti kalsium oksalat, amigdalin, dan lemak pada daun dan batang. Di samping itu, daunnya juga mengandung asam fumarat, tanin, saponin, dan bunganya mengandung saponin dan tanin. Menurut Avila et al. Dalam Ladeska dan kawan-kawan 2019, dia melaporkan bahwa tanaman nanas kerang dalam bentuk ekstra kasar atau etanol memiliki aktivitas sebagai anti-genotoksik, anti-mutagen, dan antioksidatif, di mana efek antioksidannya sama dengan alpha-tocopherol. Kandungan tanaman nanas kerang seperti flavonoid, alkaloid, kumarin, saponin, dan terpenoid yang diduga berperan sebagai antioksidan. Selanjutnya ada Asplenium nidus, di mana Asplenium nidus ini dipercaya sebagai obat penyubur rambut. Daun ditumbuk dan dicampur dengan parutan kelapa kemudian dioleskan di rambut. Hal ini sesuai dengan Nasution 2018. Ia menyatakan bahwa tumbuhan paku ini sebagai obat penyubur rambut, obat tradisional, dan sebagai tanaman hias. Asplenium nidus ini bisa dikenal dengan paku sarang burung. Dia merupakan famili dari Polypodiaceae, kelas Polypodiaceae, ordo Polypodiales, genus Asplenium, dan spesies Asplenium nidus. Selanjutnya ada Philodendron Xanthocrot. Dia sebagai tanaman hias. Aglonema juga dia sebagai tanaman hias. Ada Mammillaria hahniana Werderm, dia juga tanaman hias. Ada Echinocereus cocineus englem, dia juga sebagai tanaman hias. Selanjutnya ini ada Sansevieria trifasciata prain atau lidah mertua. Dia itu dipercaya dapat menyerap racun dan menghilangkan polutan serta dijadikan tanaman hias. Hal ini sesuai dengan Rosanti yang menyatakan tanaman Sansevieria ini, dia selain penampilannya yang unik dan indah, tanaman ini dia mempunyai banyak manfaat, antara lain sebagai bahan tekstil, penyerap racun, dan bahkan dalam penelitian terakhir menyebutkan bahwa ekstrak daun Sansevieria itu dapat menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Selanjutnya itu ada Adiatum Chapillus veneris. Dia itu juga dia hanya sebagai tanaman hias saja. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh saudari Della Sehanta Tengkeng. Selanjutnya, tumbuhan Justicia gandarusa. Tumbuhan gandarusa ini merupakan tumbuhan atau tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi memar, sakit pinggang, sakit kepala, sembelit, dan rematik sendi. Daun dari gandarusa ini
mengandung ekstrak etanol yang dapat menghambat enzim reverse. Selain itu juga, ekstrak etanol dalam daun gandarusa ini dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah. Selanjutnya, tanaman Phaeera aquatica. Tanaman atau tumbuhan Phaeera aquatica ini lebih dikenal dengan sebutan pohon uang. Disebut demikian karena di negara Eropa, tanaman asal Amerika Tengah ini mendapat julukan money tree. Eloise. Konon pohon ini memiliki mitos sebagai pembawa rezeki. Itu sebabnya banyak masyarakat di Indonesia membudidayakan pohon Phaeera, dan daun dari tanaman Phaeera aquatica ini yang sudah tua itu bisa dibuat teh dan bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan sel dalam darah. Selanjutnya, tanaman Dieffenbachia seguina. Manfaatnya sebagai tanaman hias. Cara pemanfaatannya bisa ditata rapi di depan rumah atau di dalam rumah untuk keindahan estetika rumah. Selanjutnya, tanaman Ormocapum kirkii-Esmore. Manfaatnya itu sebagai tanaman hias juga, dan cara pemanfaatannya sama seperti tanaman yang tadi, bisa ditata rapi di dalam rumah ataupun di luar rumah untuk keindahan estetika rumah. Selanjutnya, tanaman Epipremnum aureum mempunyai manfaat kesehatan dan juga sebagai tanaman hias. Pemanfaatannya yaitu sebagai tanaman anti polutan yang efektif mengurangi pencemaran udara di dalam ruangan, khususnya gas karbon dioksida yang dihasilkan dari asap rokok. Dan manfaatnya sebagai tanaman hias yaitu bisa diletakkan di depan rumah sebagai tanaman hias. Selanjutnya, tanaman Colorophytum commosum. Nah, tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai penghambat pertumbuhan kanker. Hal ini sesuai dengan Pratiwi 2019 bahwa tanaman ini mengandung beberapa zat kimia penting seperti flavonoid yang mengandung antioksidan, anti kanker, dan membantu meremajakan kulit. Karotenoid sebagai antioksidan dan sapion sebagai salah satu zat penghambat pertumbuhan kanker. Selanjutnya, tanaman Plectranthum scutellarioides atau biasa masyarakat menyebutnya sebagai tanaman Miana. Nah, menurut penelitian Mukit Wardoyo 2011, tanaman Miana ini mengandung senyawa quercetin yang memiliki aktivitas farmakologis sebagai antihistamin. Senyawa tersebut dapat menekan respon tubuh yang ditimbulkan oleh histamin. Dengan begitu, kemampuan Miana meredakan nyeri haid benar-benar terbukti secara ilmiah. Selanjutnya, tanaman Hoya carnosa dimanfaatkan sebagai tanaman hias, bisa diletakkan di depan rumah ataupun di dalam rumah sebagai untuk estetika keindahan rumah. Berikutnya, tanaman Pandanus amarylifolius. Dalam pengobatan tradisional, pandan ini digunakan sebagai obat diabetes mellitus dan sebagai bahan sauna tradisional. Sebagai bahan lolo, yaitu
minuman kesehatan etnis Bali di Pulau Bali yang diramu dari berbagai jenis tumbuhan. Kemudian berdasarkan hasil bioaktivitas pandan wangi ini memiliki aktivitas antioksidan, anti kanker, dan anti mikroba. Selanjutnya tanaman Codium variegatum dimanfaatkan sebagai tanaman hias yang bisa dimanfaatkan untuk keindahan estetika rumah, di tata rapi di depan rumah. Selanjutnya tanaman Kaempferia glanggal dimanfaatkan juga sebagai tanaman hias untuk keindahan estetika rumah. Selanjutnya tanaman Calanseo daigremontiana. Tanaman atau tumbuhan ini mengandung asam malat, damar, zat lendir, magnesium malat, kalsium oksalat, asam formiat, dan tanin. Tanaman ini digunakan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan sakit kepala, batuk, sakit dada, borok, dan penyakit kulit lainnya. Juga menyembuhkan demam, memperlancar haid yang tidak teratur sebagai obat luka, serta bisul. Nah, baik, itulah presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada saran dan kritik, bisa dituliskan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.